Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah bergabung di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu kebudayaan. Materi kita adalah kebudayaan. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Ya. Latar belakang tersebut berkaitan dengan permasalahan, yaitu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan keanekaragaman budaya. Di mana letak Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang sangat banyak ya, terpecah-pecah, sehingga di setiap pulau, setiap daerah, tempat atau wilayah itu akan menghasilkan sebuah kebudayaan. Proses pembangunan yang terus-menerus akan menimbulkan dampak yang positif dan negatif berupa pergeseran nilai budaya yang memungkinkan timbulnya konflik dalam kehidupan. Latar belakang kita bahas tentang kebudayaan ini adalah pergeseran nilai, yang dimana di masyarakat ini nilai-nilai di kemasyarakatan kebudayaan ini semakin lama semakin memudar atau dikatakan mengalami suatu degradasi karakter suatu bangsa. Lingkup ilmu sosial dan budaya dasar, di sini ilmu budaya dasar identik dengan basic humanistik. Ya. Basic humanistis berasal dari kata Latin human yang berarti manusiawi, yang berbudaya, berbudi halus. Refinite diharap seorang mempelajari basic humanities tidaklah sama dengan the humanities, pengetahuan tentang budaya, yang menyangkut keahlian filsafat dan seni, pahat dan seni, tari dan lain-lain. Melainkan teori budaya yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah kebudayaan. Di dalamnya terdapat norma, adat, saling menghormati dan saling menghargai, intuisi, sikap, dan lain-lain. Ilmu sosial dasar adalah sebagai organisasi pengetahuan tentang pokok masalah sosial, tidak merupakan penggabungan beberapa ilmu sosial. Ini menurut Siswanto. Dan selanjutnya, fakta sosial merupakan abstraksi kejadian sosial yang konkret yang dinyatakan dengan penyataan deskriptif. Ini menurut Kunchoro. Masalah budaya adalah segala sistem atau tata nilai atau sikap mental, pola pikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak memuaskan bagi masyarakat secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan bahwa masalah budaya adalah tata nilai yang dapat menimbulkan krisis-krisis kemasyarakatan yang akan menyebabkan dehumanisasi atau terjadi pergeseran atau pengurangan terhadap seseorang. Masalah tersebut mencakup yang pertama sebagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya. Yang kedua, hakikat manusia secara universal. Hakikat manusia secara universal akan tetapi perwujudan beraneka ragam. Ada persamaan tapi pula perbedaan. Ada kelemahan akan tetapi ada keunggulan yang diungkapkan secara tidak seragam. Sebagaimana yang terlihat ekspresinya dalam berbagai bentuk corak, ungkapan, pikiran, dan perasaan tingkah laku. Yang pertama di sini ada masyarakat masih cenderung minta pertolongan ke dukun bayi karena dukun dianggap masih karismatik, ya, lebih diterima sebagai anggota keluarga, imbalan jasa, ya, diletakkan pada nilai gotong royong atau kekeluargaan dan biasanya lebih murah. Banyak sekali ya orang pedesaan ketika sakit, melahirkan, perginya ke dukun, ya, karena masih dianggap nilai di dalam kehidupan masyarakat. Faktor lain lokasi puskesmas yang lebih jauh dari tempat tinggal masyarakat.
Orang desa kalau pergi ke puskesmas harus menempuh jalan yang sangat jauh dan juga fasilitas jalan juga kurang bagus, sehingga alternatifnya yaitu memilih dukun sebagai jasa untuk mengobati orang sakit dan juga orang melahirkan. Kembali ke kebudayaan, pengertian dari kebudayaan atau yang disebut peradaban adalah pemahaman yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat yang diperoleh dari anggota masyarakat. Pendapat umum sesuatu yang baik dan berharga dalam kehidupan masyarakat, menurut pikir dan pola tingkah laku mantap, pikiran, perasaan, dan reaksi yang diperoleh dan terutama diwujudkan dalam simbol-simbol pada pencapaian tersendiri dari kelompok manusia yang bersifat universal. Adapun tujuan dari suatu kebudayaan yaitu mengusahakan penajaman kepekaan mahasiswa terhadap lingkup budaya sehingga mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, terutama di lingkungan baru ya, untuk kepentingan profesinya. Ketika nanti Anda menjadi seorang guru harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana lingkungan saya, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan ya, karena kita nanti ketika sudah lulus tak lepas ya bersimbung di dalam kehidupan bermasyarakat. Pastinya bisa menempatkan diri kepada masyarakat. Yang kedua, memberi kesempatan mahasiswa untuk dapat memperluas pandangan tentang masalah kemanusiaan serta mengembangkan daya kritis terhadap persoalan yang dihadapi mahasiswa nanti adalah masalah-masalah sosial, masalah-masalah pendidikan, masalah kesehatan, terutama yang akan dihadapi oleh mahasiswa ya selama proses kuliah dan setelah nanti Anda lulus ya. Yang ketiga, mengusahakan agar para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan ahli disiplin ya, tidak jatuh dalam sifat kedaerahan. Dan ketika nanti kita berada di daerah lain ya setelah lulus dan bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang keempat, menjembatani para akademisi agar mereka lebih mampu berdialog satu sama lain secara lancar. Adapun konsep dari sebuah kebudayaan, di sini yang pertama adalah kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya atau bodi, yang berarti budi akal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal. Budaya dapat dipisahkan sebagai kata majemuk budi dan daya yang berupa cipta, rasa, karsa, karya. Ini menurut Kuncoro Ningrat. Dan juga dimensi wujud dari kebudayaan itu sendiri atau dimensi gagasan, sebuah konsep dan pikiran manusia. Wujud ini disebut dengan sistem budaya, sifatnya abstrak, tidak dapat dilihat, berpusat pada kepala. Dimensi aktivitas disebut juga sistem sosial, berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi, sifat konkret dapat diamati atau diobservasi. Dan juga wujud sebagai benda konkret, hasil daya cipta manusia yang berwujud benda. Jadi budaya itu ada yang berwujud konkret, bendaan, material, dan juga non-material atau imaterial. Kerangka kebudayaan berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan pengetahuan budaya atau disebut dengan the humanistik dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, hakikat manusia sebagai kesatuan atau universal akan membentuk beraneka ragam kebudayaan yang masing-masing sesuai dengan masa pada zamannya. Jadi kebudayaan itu sifatnya tidak statis, tapi dinamis, bisa mengikuti suatu perkembangan suatu zaman. Kedua masalah pokok tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan beberapa unsur, antara lain kebudayaan dan unsur-unsurnya, peraturan dan perlengkapan hidup manusia. Ini termasuk budaya ya, kategori dalam sebuah budaya. Yang pertama di sini ada peraturan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan, transportasi, bisa dijadikan dari kebudayaan. B. Mata pencaharian hidup sistem-sistem ekonomi. Di antaranya ada pertanian, peternakan, sistem produksi dan distribusi.
C. Sistem kemasyarakatan. Di dalamnya ada sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Ini yang bentuknya imaterial, non material, ya, tidak berwujud. Bahasa, lisan maupun tertulis. Dan kesenian ada seni rupa, seni suara, seni gerak, dan seni pahat. Ini yang material, diwujudkan diabstraksikan dalam bentuk suatu benda. Dan sistem pengetahuan alam, fisika, sosial, ya, dan religi. Ada juga disebut dengan sistem kepercayaan, agama. Itu masuk dalam kategori budaya. Wujud kebudayaan punya sifat yang abstrak, artinya tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba. Hanya bisa diyakini keberadaannya, bertempat di alam pikiran atau di kepala. Misalkan adat istiadat setempat, bersih desa. B. Wujud kebudayaan yang bersifat sosial atau social system adalah merupakan tindakan yang terpola dari manusia itu sendiri. Sistem ini merupakan kegiatan setiap hari manusia itu sendiri, kegiatan pasar, kegiatan perkantoran. C. Wujud kegiatan fisik adalah merupakan seluruh hasil fisik dari perbuatan manusia dalam masyarakat bersifat konkret, ya, bangunan, komputer, OHP, LCD, laptop, ya, termasuk dalam budaya. Sistem sosial dan sistem budaya. Sistem sosial dan sistem budaya merupakan sistem-sistem yang secara analisis dapat dibedakan dalam beberapa sistem, yaitu sistem ini lebih banyak mengkaji, pengkajiannya sosiologis atau sosiologi yang mengarah kepada konsep relasional hubungan manusia sebagai pengganti konsep perilaku sosial. Sistem sosial menjadi suatu model analisis bagi terhadap organisasi sosial, take-off parent. Ya, take-off parent. Sebagai sistem sosial mempunyai bagian yang saling menguntungkan, saling ketergantungan terhadap hubungan berdua kelompok kecil. Ya. 4 hal yang harus berada dalam sistem sosial, ya, ada 2 orang atau lebih. Sistem sosial atau interaksi sosial, ya, harus dilakukan lebih dari 1 orang. Itu dikatakan interaksi sosial, ada komunikasi, ya. Dan juga terjadi interaksi di antara mereka, entah interaksi individu dengan individu, ya, 1 orang dengan 1 orang, 1 orang dengan 2 orang, atau individu dengan kelompok, atau bahkan 2 kelompok, ya, kelompok dengan kelompok. Yang dimana dalam interaksi punya suatu tujuan bersama, ya, dan memiliki struktur simbol harapan yang sama di dalam bentuk suatu organisasi kalau ada tujuan bersama atau interaksi dalam sebuah organisasi yang dilembagakan. Ya. Sistem budaya atau cultural system merupakan ide-ide dan gagasan manusia hidup bersama dalam suatu masyarakat. Sistem budaya bagian dari kebudayaan dalam pola adat istiadat. Sistem norma pranata yang ada di dalam masyarakat. Proses budaya ini dilakukan melalui pembudayaan atau institutionalization, yaitu pelembagaan yang dimulai dengan meniru kemudian diinternalisasikan. Pola pikir budaya barat. Kalau budaya barat, pikiran cenderung menekankan dunia objektif daripada rasa sehingga membuahkan ilmu dan teknologi. Jadi pemikiran barat itu arahnya ke modernisasi masa depan, ya, kebermanfaatan manusia, ya. Dan cara berpikir dalam hidup lebih terpikat oleh kemajuan material serta teknis ilmiah analisis, dan dasar kehidupan adalah martabat manusia, kebebasan, dan teknologi. Ya, jadi kesimpulannya dari perkembangan kebudayaan barat itu lebih ke arah perkembangan ilmu dan teknologi. Kalau kebudayaan di timur, ya, seperti di Indonesia, itu ditekankan pada nilai-nilai pola hidup, cara masa
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dilakukan secara turun-temurun, ya, yang dimana dalam budaya Jawa atau masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan, tetapi perubahannya itu tidak pesat, tidak langsung, tapi melalui beberapa proses yang disebut dengan evolusi. Ya. Beda dengan perubahan yang ada di kebudayaan ada di Barat. Kalau kebudayaan di Barat mengalami revolusi, perubahan sangat cepat sekali. Ya. Pada masyarakat, salah satunya di masyarakat Eropa, ya, sesuatu yang dianggap modern itu adalah alat produksi. Ya. Tapi sekarang sesuatu yang dianggap modern itu adalah perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, kalau di masyarakat Indonesia atau yang lebih banyak pedesaan, nah perkembangannya perubahan kebudayaan itu sangat lambat sekali ya, seakan-akan seperti tidak berubah, bahkan tetap dipertahankan. Manusia adalah ukuran segala-galanya. Manusia mempunyai kemampuan menyempurnakan diri yang bertitik tolak, rasio, intelek, pengalaman, kemampuan sebagai ukur dan bukan kebijakan hati. Ya, kepuasan diperoleh lewat usaha keras sehingga persaingan juga keras. Ya. Di mana kebebasan dimulai dari sosialisasi anak dengan membiarkan membentuk dirinya sendiri dalam mengembangkan bakat, bebas dari campur tangan orang tua dan mengarah spesialisasi. Sedangkan teknologi merupakan kebutuhan manusia. Teknologi menghasilkan dinamisme tentang manajemen keberanian usaha dan penguasaan materi. Ini di Barat sudah, jadi sejak dini anak itu sudah dilatih untuk mandiri ya, untuk mengembangkan ya. Beda dengan Indonesia ya. Kalau di Barat anak kecil itu kalau dari sejak dini itu sudah dibiarkan untuk tidur sendiri. Itu menciptakan kemandirian terhadap anak, kepribadian seorang anak. Tapi kalau di Indonesia ya, anak kecil itu tidurnya selalu dengan orang tuanya ya, sampai usia SD, bahkan SMP pun masih tidur dengan orang tuanya. Kalau di dunia Barat lebih penekanannya pada kemandirian ya, untuk kepribadian yang mandiri. Pola pikir budaya Timur pada intinya bersumber dari agama, menyukai intuisi, bahasa hati ya, daripada akal budi. Pemikiran Timur lebih menekankan segi dalam jiwa bersifat khayalan. Timur lebih disiplin mengendalikan diri, mengedepankan keharmonisan dengan alam, sebab alam memberikan makan, tempat berteduh, kebersihan diperoleh dengan cara yang yaitu meditasi, terikat dengan mistik. Ya, kalau budaya kita masih ada kaitan dengan mistik biasanya. Menegakkan norma bersumber dari ajaran agama, nilai kehidupan tertinggi dalam nurani, dari dalam nurani seperti nerimo karena takdir, Kristen pasrah, ya. Nerimo impandum, istilah-istilah itu ada di budaya Timur ya. Alon-alon pokok kelakon, ya. Kalau budaya Barat cepat-cepat dapat nikmat. Ya. Rumusan kebudayaan nasional Indonesia menurut hasil rapat kebudayaan nasional Indonesia pada tahun 1936 oleh Sultan Takdir Ali Sabana CS dengan Ki Hajar Dewantoro dan Dr. Sutomo merumuskan sebagai berikut. Kebudayaan bangsa Indonesia adalah kebudayaan yang timbul dari sebuah usaha budidaya rakyat, ya, usaha budinya rakyat Indonesia sendiri dengan rumusan Bhinneka Tunggal Ika dan bertumpu pada kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia yang berideologikan Pancasila. Puncak kebudayaan daerah bersifat universal, ya. Dan jenis kebudayaan dibagi menjadi dua, kebudayaan modern dan tradisional. Kebudayaan modern biasanya berasal dari mancanegara, datang di Indonesia merupakan budaya atau kesenian import atau disebut dengan akulturasi ya. Ada suatu unsur budaya baru terhadap budaya yang lama tanpa meninggalkan budaya lama atau disebut dengan akulturasi. Budaya modern, acting, penampilan dan kemampuan meragakan diri didasari sifat komersial. Budaya modern lebih mengesampingkan norma,
gaya menjadi idola masyarakat yang merupakan target sasaran. Contoh film, musik jazz, ya, yang dianggap itu hal yang modern, yang mudah diterima oleh kaum muda. B. Kebudayaan tradisional bersumber dari berkembangnya dari daerah setempat, penampilan mengutamakan norma dan mengedepankan intuisi bahkan bersifat ringan. Dan petunjuk tentang kehidupan manusia, kebudayaan tradisional kurang mengutamakan komersil dan sering dilandasi sifat kekeluargaan. Contohnya ketoprak, wayang orang, ya, keroncong, ludruk, gamelan, tayuban, ya, itu budaya Indonesia lebih menekankan pada nilai kemanusiaan, harmonisasi dalam lingkungan masyarakat. C. Budaya campuran. Budaya campuran pada hakikatnya merupakan campuran budaya modern dengan budaya tradisional, mengalami akulturasi, ya, akulturasi atau asimilasi. Kalau asimilasi itu percampuran dua unsur budaya lama dan budaya baru menghasilkan budaya baru, ya, atau percampuran dua unsur budaya barat dengan budaya Indonesia menghasilkan budaya baru. Itu namanya asimilasi akulturasi. Datangnya unsur budaya baru terhadap budaya lama tanpa meninggalkan budaya yang lama. Kembali lagi pada budaya campuran. Budaya campuran pada hakikatnya merupakan campuran budaya modern dengan budaya tradisional yang berkembang dengan cara asimilasi atau difusi. Difusi itu penyebaran, ya. Kebudayaan campuran sudah memperhitungkan komersial tapi masih mengindahkan norma dan adat setempat. Misalnya musik dangdut, sebenarnya musik dangdut ini bukan asimilasi tapi akulturasi, ya, perpaduan musik yang ada di India dengan Indonesia, orkes, gambus, dan campur sari. Perubahan kebudayaan berubah dengan cara, yang pertama dengan difusi, penyebaran. Adalah penyebaran unsur kebudayaan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain, antara individu, antar keluarga ataupun golongan. Difusi ini dapat menyebar dengan cara penetration pasifik, maksudnya unsur kebudayaan dari masyarakat suatu masyarakat tanpa adanya paksaan. Listrik masuk desa, ya, listrik masuk desa ini penetration pasifik, ya, atau dengan masuknya unsur budaya dengan cara halus, ya, masuknya agama-agama di Indonesia, ya, dengan cara ceramah. Beda dengan penetration violence, di sini nggak ada, ya, atau penetration hard, ya, violence, ya, masuk unsur kebudayaan dari masyarakat suatu masyarakat lain disertai dengan kekerasan. Misalkan model pakaian yang tidak sesuai dengan adat setempat, ya. Pendidikan dulu masa penjajahan Jepang masuk ke Indonesia, kenapa sih sekolah itu harus pakai seragam? Itu karena paksaan yang dulu masyarakat Jepang di Indonesia. Dan sistem pendidikan yang di Indonesia itu karena hasil penjajahan. Ada akulturasi dan asimilasi, ya. Adalah diterimanya akulturasi adalah diterimanya kebudayaan lain keluar kemudian diolah menjadi kebudayaan sendiri. Politik, dakwah, pendidikan, musik, padang pasir menjadi musik gambus. Sedangkan asimilasi terjadi pada kelompok masyarakat yang tidak sama kebudayaannya, tapi hidup secara berdampingan dengan damai, saling mendekat, melambat laun menjadi sama, bahkan menjadi model kebudayaan yang baru. Jadi perpaduan dua unsur budaya menjadi satu melahirkan yang baru. Kebudayaan ini dibentuk dari unsur yang berbeda-beda oleh mobilitas penduduk. Contoh, keroncong dan langgam menjadi campur sari, menghasilkan budaya baru, yaitu campur sari. Timbulnya kebudayaan bisa timbul secara discovery atau invention. Discovery adalah penemuan sesuatu yang baru yang terjadi dengan tidak sengaja dan secara kebetulan serta tidak direncanakan. Contoh penemuan obat kina. Contohnya lagi dulu discovery awalnya ditemukan obat malaria itu tidak sengaja. Yang awalnya ada sebuah desa yang menganggap bahwa ada sungai yang dimana sungai itu airnya dapat mengobati penyakit malaria. Setelah diteliti ternyata yang menyebabkan sungai itu bertuah dapat mengobati sakit malaria ternyata pohon yang tumbang yang ada di sungai tersebut. Itu ditemukan secara tidak sengaja atau discovery. Sedangkan invention, pengembangan dari suatu penemuan baru.
Kebudayaan tercipta karena suatu perancangan atau perencanaan kebudayaan dengan melalui suatu proses. Contoh model pakaian, komputer, OHP itu pengembangan, invention, penemuan baru yang dikembangkan. Contoh tadi obat. Nah, obat sekarang rasanya ada yang manis, rasa jeruk, stroberi, itu adalah dalam bentuk inovasi. Inovasi dalam invention, penemuan baru dari dalam sebuah pengembangan yang menciptakan suatu hal yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang kebudayaan, dari mana asal budaya. Ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.